Sword of Coming, episode 148. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sarjana tua itu menghentakkan kakinya dan menggerutu, hanya penjahat dan wanita yang sulit dihadapi, nenek moyang kita tidak menipu kita. Wanita jangkung berbaju putih itu memutar-mutar daun teratai seputih salju yang dipetiknya entah dari mana. Ia memancarkan aura membunuh. Meskipun ada senyum di wajahnya, senyum ini tampak dingin dan mengancam, bagaimanapun orang melihatnya. Kau tidak bisa mengalahkanku dalam perkelahian, jadi kau malah akan mengutukku. Apa kau mau dipukuli? Formasi pedang melingkar yang awalnya memiliki radius 5 km langsung menyusut, menjadi begitu kecil hingga hanya menyelimuti lereng gunung di tepi sungai. Pada saat yang sama, gumpalan Ki Pedang juga menjadi semakin intens dan mengkhawatirkan, bahkan dinding Ki Pedang memaksa dao agung yang tak berwujud yang beredar di langit dan bumi menjadi terlihat. Semburan hitam dan putih berbenturan dengan dahsyat, mengirimkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara sebelum akhirnya kembali ke kehampaan yang kacau balau. Cendekiawan tua itu sedikit mundur. Namun, sebuah ide cemerlang tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ini langsung memulihkan kepercayaan dirinya. Aku bisa setuju untuk bertarung, tapi bisakah kita bertarung dengan cara yang sedikit berbeda? Tanyanya lantang. Tenang saja, saranku pasti bisa membantu Chen Pingan juga. Aku jamin ini permintaan yang masuk akal dan sesuai dengan keinginanmu. Wanita jangkung berbaju putih itu tetap diam. Namun, tiba-tiba ia melihat cendekiawan tua itu memberi isyarat putus asa dengan tatapan matanya. Dia ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Baik." Berdiri di atas sumur di Autumn Ritin, jari telunjuk dan jari tengah Chen Pingan disatukan untuk membentuk pedang yang langsung menunjuk ke dasar sumur. Sinar cemerlang yang terbentuk dari semburan pertama Ki Pedang perlahan memudar hingga setengah dari kecerahan awalnya di dalam sumur tua. Sinar itu tak lagi menyilaukan, dan Chen Pingan dapat meminjam cahayanya untuk mengamati semburan Ki Pedang yang digambarkan, sangat kecil. Setelah meninggalkan titik akupunturnya, semburan Ki Pedang ini telah memadat menjadi sesuatu yang nyata sebelum menghantam sumur dan menghantam dasarnya dengan dahsyat. Nyatanya, dasar yang mampu menahan siksaan dahsyat Ki Pedang ini tampak seperti cermin bundar. Chen Pingan tentu tidak akan tahu bahwa ini disebut cermin Kep Divisi Petir, cermin dengan latar belakang yang sangat mengesankan. Di masa lampau, para dewa dari Divisi Petir telah memanfaatkan kesempatan untuk membagi-bagi kekuatan petir, leluhur segala kekuatan dari Dewa Petir Surgawi setelah wafatnya. Setiap dewa telah memperoleh sebagian dari kekuatan ini. Setelahnya, kecuali dewa yang bertanggung jawab menyambut datangnya musim semi, kondisi para dewa ini semakin menyedihkan, banyak di antara mereka yang menolak untuk menjadi dewa gunung dan dewa sungai. Mereka ditahan oleh para bijak dari 3 ajaran dan dilarang meninggalkan kolam guntur, atau mereka dipanggil secara acak melalui jimat elemen petir atau teknik pemanggilan dewa dan diperintahkan untuk melakukan perintah sekte-sekte militer seperti kuil angin salju dan gunung bela diri sejati atau beberapa sekte Tao. Cermin Kep Divisi Petir ini dulunya dimiliki oleh salah satu dewa resmi Divisi Petir. Meskipun cermin itu telah mengalami bencana demi bencana, yang membuatnya sangat rusak dan lemah, kekuatan petir yang hampir habis di dalamnya tetaplah sesuatu yang pasti takkan bisa dihancurkan oleh kultivator sembarangan di 5 tingkat tengah. Berdiri di dasar sumur, Cui Chan telah terdorong lebih dari 3 meter dari posisi awalnya. Meski begitu, ia masih menggunakan tangan dan bahunya untuk menopang dasar cermin dengan kuat. Cermin itu terus bergetar dan retak akibat hantaman Ki Pedang, namun tak lama kemudian sisa-sisa kekuatan petir di dalamnya secara otomatis memperbaiki semua kerusakan. Semburan Ki Pedang itu bagaikan pasukan berkuda berlapis baja yang berusaha menghancurkan formasi musuh, sedangkan permukaan cermin itu bagaikan formasi prajurit infanteri yang bertahan dengan sekuat tenaga. Kedua kubu saling serang, dan ini adalah pertarungan untuk melihat siapa yang akan terlebih dahulu menghabiskan kekuatannya. Cui Chan menggertakkan giginya, dan wajah tampannya sudah tak terlihat karena lapisan darah yang menutupinya. Saat ini, ia tak lagi punya kekuatan ekstra untuk mengutuk Chen Pingan. Ia hanya bisa berpikir, begitu aku berhasil melewati hujan deras Ki Pedang ini, aku pasti akan muncul ke permukaan dan membalas budi 100 kali lipat. Aku pasti bisa. Ki Pedang sudah melemah, jadi aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tunggu saja, Chen Pingan. Sekalipun tekadnya tak tergoyahkan, penampilannya yang berlumuran darah masih saja menyedihkan. Cui Chan belum pernah mengalami kondisi sekacau ini sebelumnya, bahkan di masa-masa menyedihkan setelah ia meninggalkan gurunya.
Ia telah berkelana ke seluruh dunia, meninggalkan benua ilahi bumi tengah, menjelajahi benua besar di selatan, dan akhirnya memilih untuk menetap di benua Fial berharga timur yang terkecil. Sebagai murid pertama sang bijak cendekiawan, Cui Chan telah menempuh perjalanan puluhan juta kilometer setelah meninggalkan gurunya. Namun, kapankah ia tidak pernah merasa santai dan riang? Setan atau roh mana yang pernah mampu menantangnya dan meninggalkannya dalam kondisi sekacau ini? Perlu disadari bahwa sebelum menjadi guru kekaisaran Li Agung, Cui Chan, sang pengembara, pernah memiliki ungkapan kesayangan yang kasar dan tidak elegan. Setelah membantai iblis dan iblis sesuka hati, ia selalu ingin berkata, dihancurkan menjadi abu hanya dengan jentikan jariku, kalian para monster sungguh lebih rendah daripada semut. Sambil mengangkat cermin dengan tangan dan bahunya, Cui Chan muda terus tenggelam semakin dalam ke dalam sumur. Namun, kedalaman penurunannya perlahan-lahan berkurang. Cermin itu masih mampu menahan semburan ki pedang, namun gumpalan ki pedang terus-menerus meluncur turun melewati tepi cermin, menghantam Cui Chan dan menyebabkannya menjadi semakin lemah. Hanya dengan satu pikiran, sebuah jimat penyelamat meluncur keluar dari salah satu lengan bajunya. Ini adalah kartu truf yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Karena terpaksa menggunakannya sekarang, ia merasakan sakit yang luar biasa hingga raut wajahnya pun sedikit berubah. Jimat emas itu awalnya menempel di lengan baju putih Cui Chan sebelum langsung meleleh. Sesaat kemudian, berbagai simbol emas mulai mengalir di jubah putihnya. Jika didengarkan dengan saksama, kita akan menemukan bahwa mantra Buddha secara mengejutkan mengalir keluar dari jubah putihnya yang beriak seperti air. Hal ini membuat Cui Chan muda tampak sangat berwibawa dan hikmat. Ini adalah jimat yang sangat istimewa. Jika bubuk emas dan cinnabar dianggap sebagai bahan terpenting dalam menggambar jimat, maka ada juga beberapa bahan yang sangat langka yang hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan, bukan karena niat. Setelah bahan-bahan ini digunakan untuk menggambar jimat, kekuatan yang terkandung di dalamnya akan menjadi misterius tak terlukiskan. Jimat emas yang baru saja digunakan Cui Chan adalah contoh yang bagus. Bahan utama yang digunakan untuk menggambar jimat tersebut adalah darah emas seorang arahat emas dari negara Buddha di barat. Terlebih lagi, biksu yang telah tercerahkan ini hampir menjadi seorang bodhisattva, dan dengan demikian, darahnya telah berubah dari merah menjadi emas. Setelah meneteskan darah ini ke bubuk emas dan menyalin sutra intan ke kertas jimat, seseorang akan dapat menciptakan segel Vajra yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang tak terbatas. Bahkan, segel Vajra semacam itu akan mampu menangkis serangan berkekuatan penuh dari seorang dewa pedang duniawi. Bagaimana mungkin Cui Chan muda tidak merasa sedih? Setelah mengaktifkan jimat penyelamat yang nilainya setara dengan seluruh kota, ia melakukan beberapa perhitungan kasar dalam benaknya dan dengan mudah menyimpulkan bahwa semburan ki pedang paling banyak hanya dapat menghancurkan permukaan cermin. Namun, itu tidak akan mampu merusak badan cermin. Setelah itu, cermin cap divisi petir ini akan pulih dan kembali normal selama ia terbang ke awan petir dan mengundang petir ke dalam cermin pada malam-malam yang bergemuruh selama beberapa tahun. Dengan mengingat hal ini, Cui Chan langsung merasa jauh lebih tenang. Ia sedikit menekuk lengannya dan menyeka darah dari wajahnya dengan kasar. Sungguh memalukan, ini hampir merusak fondasi cabang emas dan daun giok tubuh ini. Dia menutup matanya dan mulai mengumpulkan kekuatannya secara diam-diam. Saat kritis sebelum semburan ki pedang ini lenyap sepenuhnya adalah saat dia menyerbu ke puncak sumur. Dia tentu tidak akan menunggu sampai ki pedang ini benar-benar menghilang. Jika dia menunggu sampai saat itu, dan jika Chen Pingan menyadari bahwa dia belum mati, maka siapa yang tahu apakah si udik dari Clay Fase Eli itu akan mendapat serangan licik dan keji lainnya yang menunggunya. Lagi pula, basis kultivasi dan fisiknya saat ini sudah terlalu lemah untuk menahan serangan tak terduga lainnya. Jalan menuju Dao Agung benar-benar terjal dan sulit dilalui. Ada rasa dendam yang mendalam dalam benak Cui Chan. Guru Kekaisaran Cui Chan awalnya mengira perjalanannya ke kota kecil itu akan menjadi akhir dari permainan Go ini. Karena ini berkaitan dengan katalis pencapaian daunnya, ia bahkan rela memisahkan jiwanya menjadi dua dan menempatkan separuhnya di tubuh lain. Ia kemudian secara terbuka meninggalkan ibu kota Kekaisaran Li Agung dengan tubuh muda ini. Awalnya ia berpikir bahwa meskipun ia tidak dapat memisahkan keberuntungan intelektual dari cendekiawan bijak dan cabang konfusianisme adiknya, Qi Jingchun, ia masih dapat menggunakan Chen Pingan dari Gang Fas Tanah Liat sebagai target visualisasi dan meditasi. Melalui ini, ia dapat menyempurnakan kekurangannya sendiri dan menempa pikirannya yang paling kurang. Setelah berhasil, ini akan membantunya naik ke tingkat ke-10 dan memberinya harapan untuk kembali ke tahap puncak tingkat ke-12. Bahkan, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini agar Kekaisaran Li Agung menyebarkan ajarannya.
Jika pengetahuan dan ajarannya dapat menyebar ke separuh benua, ia akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dari basis kultivasinya yang sudah tinggi. Jika semua murid Konfusianisme di benua itu menjadi muridnya, maka manfaat yang akan ia terima sungguh tak terbayangkan. Bagaimanapun ia menganalisis situasi saat itu, perhitungan Cui Chan menunjukkan bahwa ia berada di posisi yang tak terkalahkan. Satu-satunya variabel adalah berapa banyak keuntungan yang akhirnya akan ia peroleh. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa murid langsung Qi Jingchun yang sebenarnya bukanlah Zhao Yao, yang telah ia hadiahkan segel musim semi, atau Song Jixin, yang telah ia hadiahkan buku-bukunya yang tersisa. Bahkan, ia bukanlah seorang murid terpelajar seperti Lin Souyi. Sebaliknya, gadis kecil bernama Li Baoping itu, seorang perempuan. Bagaimana mungkin seorang perempuan mewarisi garis keturunan terpelajar? Seorang guru perempuan, seorang penganut Konfusianisme perempuan. Apakah Qi Jingchun tidak takut mereka menjadi bahan tertawaan besar yang ditertawakan semua orang di dunia? Apakah ia tidak takut orang-orang tua di sekolah dan akademi Konfusianisme menganggapnya sebagai orang sesat nomor satu? Bahkan lebih dari itu, dia gagal membayangkan bahwa Qi Jingchun akan mengambil seorang murid sebagai gurunya dan bahkan menghadiahkan relik terakhir gurunya, Sang Bijak Cendekiawan, kepada anak muda Chen Pingan. Dengan demikian, silsilah keilmuan tidak terputus, bahkan diwariskan kepada generasi Li Baoping. Tidak hanya itu, Cui Chan, yang sebelumnya mengkhianati gurunya, kembali terikat dengan Sang Bijak Cendekiawan karena Chen Pingan. Awalnya yakin akan kemenangannya, peristiwa-peristiwa ini telah menyebabkan Cui Chan mengalami gangguan mental yang parah. Ditambah lagi pengaruh tak berwujud dari keberuntungan ilmiah, basis kultivasinya langsung merosot ke tingkat kelima. Baru setelah membentuk aliansi dengan Pak Tua Yang dan mempelajari teknik rahasia Dao Ilahi yang telah lama hilang, Cui Chan mampu menambal kekurangan teknik rahasia yang telah dipelajarinya. Hal ini memungkinkannya untuk dengan cepat memelihara jiwanya dan mulai meningkatkan kultivasinya lagi. Namun, teknik rahasia semacam ini memiliki kelemahan fatal. Kultivasi yang ia peroleh hanyalah sebuah ilusi yang akan hancur setelah ia menghabiskan kekuatannya. Hal ini hanya akan terjadi jika ia naik ke tingkat ke-10 sekaligus dan menjadi kultivator di 5 tingkat atas. Jika ia berhasil melakukannya, maka ia akan mampu memperlakukan ilusi sebagai kenyataan dan memperlakukan kenyataan sebagai ilusi. Kenyataan dan ilusi akan bercampur aduk, dan ini akan menjadi keadaan yang sama sekali berbeda. Setibanya di penginapan Autumn Reed di kota prefektur ini, basis kultivasi ilusi Cui Chan muda sudah hampir mencapai tingkat ke-9. Berkat teknik inilah ia mampu menggunakan teknik militer untuk mengundang dewa dan memanggil manifestasi Dao emas seorang bijak Konfusianisme. Basis kultivasinya memang palsu, tetapi kemampuannya nyata. Inilah sebabnya mengapa Dewa Sungai Agung dari Sungai Makanan Dingin ketakutan setengah mati. Kalau tidak, dengan pengalaman dan keahliannya menguasai sungai-sungai utara selama ratusan tahun, bagaimana mungkin ia bisa dijinakkan oleh Cui Chan dengan begitu mudah? Tentu saja ia harus mengalami penderitaan yang luar biasa agar ia bisa menjadi penurut seperti ikan lele kecil di sungai. Di dasar sumur, ki pedang yang turun dari atas sumur masih intens dan agresif, dengan gumpalan cahaya pedang dibelokkan ke dinding di sekitarnya oleh permukaan cermin. Kaki Cui Chan muda hampir menyentuh dasar sumur. Air tanah yang menghubungkan sumur dengan sungai besar juga telah menguap sepenuhnya sejak lama. Cui Chan muda mulai menghitung mundur dalam pikirannya. Dia tidak ingin membunuh Chen Pingan, dan inilah kebenaran yang sebenarnya. Setidaknya, itulah kebenaran untuk saat ini. Ini karena Cui Chan sedang bermain tarik tambang dengan Chen Pingan. Ia ingin menyeret pemuda ini ke jalan Dao Agungnya sendiri. Dengan demikian, Cui Chan tidak hanya tidak akan menyakiti Chen Pingan dalam jangka pendek, tetapi ia bahkan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Chen Pingan mengembangkan kultivasinya. Paling-paling, ia hanya akan mencoba mengubah cara berpikir Chen Pingan secara halus. Melalui saran dan pengaruh halus yang terus-menerus, Cui Chan pada akhirnya akan mengubahnya menjadi seseorang yang menempuh jalan yang sama dengannya. Jika Chen Pingan cukup beruntung dan akhirnya mampu mewarisi garis keturunan Cui Chan, maka Cui Chan pun tidak akan menolaknya. Namun, Cui Chan benar-benar ingin membunuh Li Baoping. Ini karena begitu gadis kecil itu tumbuh dewasa, semakin ia dimarahi dan semakin ia dijauhi, semakin terpengaruh kultivasi dan Dao Agung Cui Chan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh hubungannya dengan Chen Pingan. Sebagai seseorang yang mengejar kesempurnaan dalam kultivasi, hal ini jelas tidak dapat ditoleransi oleh Cui Chan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cui Chan muda merasa ini adalah nasib buruk yang tidak pantas. Sejahat apapun aku dengan motif tersembunyi, apa ada alasan bagiku untuk bersikap begitu patuh dan tunduk selama ini jika aku benar-benar ingin membunuhmu?
Aku jelas tidak bermaksud jahat padamu. Jadi mengapa kau, Chen Pingan, berniat membunuhku hanya karena spekulasi belaka? Kenapa kau berniat membunuhku hanya karena kau pikir aku berniat menyakiti ketiga anak itu? Dan kau sama sekali tidak ragu. Orang seperti apa yang membuatmu seperti itu? Apakah kau masih bisa dianggap orang yang saleh atau orang yang mulia? Qi Jingchun selalu memuji orang-orang yang mulia, jadi mengapa kau, seseorang yang sangat dihargai olehnya, begitu tidak masuk akal? Dan mengapa kakek tua itu menyuruhku belajar bagaimana menjadi orang baik darimu? Aku, Cui Chan, dulunya adalah murid pertama dari cendekiawan bijak, dan akulah yang mewariskan ilmu kepada Qi Jingchun. Dalam hal statusku di sekte Konfusianisme, aku jauh lebih tinggi daripada orang-orang berbudi luhur dan mulia itu. Namun, kau, Chen Pingan, seenaknya bertindak sesuka hatimu. Mata orang tua itu benar-benar buruk seperti biasanya. Setelah sekian lama memilih, bukankah Qi Jingchun telah memilih Cui Chan kedua untukmu? Kaki Cui Chan menyentuh lempengan batu di dasar sumur, dan dia terus menghitung mundur dalam pikirannya, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Pada saat yang sama, perasaan puas membuncah dalam dadanya. Haha, ini bahkan lebih baik. Artinya, setelah aku terbebas dari situasi berbahaya ini, aku bisa membiarkanmu hidup sambil memberimu hukuman yang menyedihkan. Dengan begitu, perjalananmu akan lebih lancar saat mengikutiku menyusuri jalan Dao Agung di masa depan. Sepertinya, keberuntunganmu tidak terlalu buruk. Cendekiawan tua itu telah menetapkan batasan pada Cui Chan, dan batasan ini hanya berlaku untuk Chen Pingan. Batasan ini melarang Cui Chan memiliki pikiran buruk terhadap Chen Pingan. Jika tidak, ia akan menerima cambukan di hati dan pikirannya. Selain itu, batasan tersebut tidak melarangnya melakukan hal lain. Hal ini sejalan dengan pengetahuan dan ajaran cendekiawan tua yang berfokus pada pencarian asal-usul fundamental segala sesuatu. Setelah fondasinya kokoh, seseorang akan mampu berkembang dalam hal menjunjung tinggi moral dan berinteraksi dengan orang lain. Nanti, aku akan memaksamu untuk terus menonton dan melihat bagaimana murid langsung Qi Jingchun, gadis kecil bernama Li Baoping, mati di depanmu. Aku akan membuatmu mengerti arti pertempuran antara Dao besar dan mengapa dia harus mati. Waktunya telah tiba. Lengan Cui Chan sudah berdarah dan terluka parah karena menopang cermin. Bahkan, lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya sudah terlihat. Namun, ia mengabaikannya dan meludah, sinar ki pedang yang jatuh seperti air terjun. Mundur. Namun, sesaat sebelum Cui Chan mengira ia telah berhasil, pemuda bersandal jerami itu akhirnya berhasil menstabilkan dirinya di atas sumur dan selesai mengumpulkan kekuatannya. Ini hanyalah permainan yang berlangsung dalam hitungan milidetik. Meskipun pikirannya masih gemetar dan tubuhnya masih terasa sakit yang menyiksa, ia tetap berkata dengan suara lembut dan gemetar, mulai. Semburan ki pedang yang kedua menyerbu ke dalam sumur. Sialan kakekmu, Chen Pingan. Aku akan dibunuh olehmu di sumur ini. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas dalam benak Cui Chan saat ini. Chen Pingan terhuyung-huyung ke depan dan ke belakang saat dia berdiri di atas sumur, dan tampak seolah-olah dia akan terjatuh kapan saja. Sebelum ini, saat Chen Pingan kedua kali berkunjung dan duduk di paviliun, Li Baoping, yang baru saja terbangun oleh mimpi buruk, berlari menghampiri dan duduk di hadapannya. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup melewati paviliun kecil itu tanpa alasan yang jelas. Chen Pingan teringat sesuatu, dan kenangan inilah yang membuatnya merasa sedikit sedih. Di saat yang sama, ia memejamkan mata bersama Li Baoping dan dengan saksama mendengarkan denting lonceng angin yang tergantung di atap. Sambil mendengarkan ini, anak laki-laki itu diam-diam berkata pada dirinya sendiri, Tuan Qi, jika lonceng angin berdenting genap kali, maka aku akan membiarkan semuanya berlalu dulu dan menoleransi orang Cui itu sedikit lebih lama. Namun, jika lonceng angin berdenting ganjil kali, maka aku akan bertindak sekarang. Ding ding, ding dong, ding ding dong. Setelah 7 kali bunyi, lonceng angin itu sudah tenang dan tidak mengeluarkan suara apapun lagi. Setelah menunggu beberapa saat, gadis kecil berbaju merah itu melompat dan meninggalkan paviliun. Setelah itu, Chen Pingan berdiri dan melompat ke dinding sumur. Jauh sebelum ini, sebelum Chen Pingan meninggalkan kota kecil itu. Saat itu, ia menerima pengingat dari Pak Tua Yang, dan Chen Pingan mengambil payung dan meninggalkan toko obat keluarga Yang. Ia pun mengejar guru dari sekolah swasta yang mengunjungi Pak Tua Yang dan menghadiahkan 2 stempel kepadanya, Chen Pingan. Sang sarjana dan anak lelaki itu berjalan bersama-sama di jalan. Orang-orang mulia bisa ditipu dengan cara yang masuk akal. Kau bisa mengulang kalimat ini kepada senior Yang dan yang lainnya. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, kamu bisa mengajukan pertanyaanmu kepada angin musim semi. Kamu hanya perlu mengingatnya. Mungkin kamu perlu melakukan ini di masa mendatang.
Namun, aku harap kamu tidak perlu melakukan ini lagi. Setelah mengatakan itu, cendekiawan yang cambangnya mulai memutih itu tidak lagi memasang ekspresi tegas seperti yang selalu ia tunjukkan saat mengajar di sekolah swasta. Ia malah mengedipkan mata kepada anak laki-laki itu dengan senyum hangat di wajahnya. Saat meninggalkan kota kecil bersama gadis kecil Li Baoping, jiwa sisa seorang cendekiawan berbaju hijau telah kembali ke dunia fana setelah mengunjungi suatu dunia luas di surga di balik surga. Setelah mengikuti Chen Pingan dan Li Baoping beberapa saat, ia berhenti dan menatap sosok adik dan muridnya yang menghilang. Ia tidak melihat mereka pergi lebih jauh. Akhirnya, sang cendekiawan melambaikan tangan tanpa suara, dan gerakan lembut lengan bajunya mengirimkan sehelai angin musim semi yang berkibar di sekitar anak laki-laki itu. Hembusan angin tanpa suara ini telah lama bertahan. Di dalam sumur, Cui Chan muda dihempaskan secara brutal ke dasar sumur bersama cermin cap divisi petirnya. Ia terpaksa meringkuk di atas lempengan batu biru yang sangat kering di dasar sumur, agar ia bisa bersembunyi di bawah cerminnya sebaik mungkin. Sekalipun dia masih mengerahkan seluruh tenaganya dan melakukan perlawanan terakhir, Cui Chan pada kenyataannya sudah putus asa dan pasrah pada kematian saat ini. Cermin itu bergetar hebat, menekan Cui Chan muda yang bersembunyi di bawahnya dengan brutal. Pada saat yang sama, ki pedang mengalir deras melewati cermin bagaikan air dan membakar tubuh pemuda itu tanpa ampun. Kesadaran Cui Chan mulai memudar. Tepat pada saat dia menutup matanya, pembatasan yang diberikan cendekiawan tua itu pada pikiran Cui Chan muda secara mengejutkan memudar. Cui Chan langsung merasakan secercah harapan, seolah-olah ia akhirnya menemukan air setelah menahan dahaga yang begitu lama. Ia menjadi bersemangat dan energik, dan tentu saja ia tak berani menahan diri lagi. Jika ia tidak berjuang untuk hidupnya sekarang, kapan lagi ia akan mendapatkan kesempatan? Haha, surga ada di pihakku. Kakek tua, bahkan orang sepertimu bisa membuat kesalahan besar. Bajingan tua dan tak kenal ampun, bahkan kau akhirnya menembak kakimu sendiri. Surga benar-benar ada di pihakku. Surga tidak pernah menutup semua pintu keluar. Satu demi satu, Cui Chan perlahan-lahan mengeluarkan huruf-huruf emas besar yang dipenuhi aura kebenaran dari jiwanya. Ada ekspresi terdistorsi di wajahnya, dan ia menderita rasa sakit yang menyiksa dan tak tertahankan, bahkan lebih mengerikan daripada diiris oleh puluhan juta bilah pedang. Akan tetapi, pikiran Cui Chan menjadi semakin jernih saat ia mengendalikan karakter emas tanpa pemilik, ajaran seorang bijak, kata-kata yang digunakan untuk mencatat dao, dan menggunakannya untuk menyerang ki pedang yang menghantam ke dalam sumur. Karakter emas bertabrakan dengan ki pedang. Anehnya tidak terjadi ledakan, namun semakin senyap tabrakan ini, semakin mencengangkan dan menyesakkan rasanya. Ini bukan lagi pertarungan antara kekuatan dan keperkasaan, melainkan bentuk alternatif pertarungan antara Dao Agung. Akan tetapi, gelombang ki pedang itu pada akhirnya tidak lebih dari sekadar gumpalan ki pedang yang sangat kecil. Demikian pula, karakter-karakter emas itu tidak lain hanyalah karakter-karakter yang dimanfaatkan dan dipinjam Cui Chan untuk saat ini. Kedua belah pihak saling dorong-dorongan, dan pada akhirnya, seolah-olah mereka akan berakhir dengan hasil yang seimbang. Bahkan, mereka bagaikan dua pasukan yang akan saling membantai dan memastikan terjadinya pertikaian internal. Setelah menyadari peluang ini, Cui Chan tidak lagi pasrah pada keputusasaan dan kematian. Sebaliknya, ia dengan hati-hati duduk sebelum perlahan-lahan berjongkok. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhasil berdiri dengan punggung masih tertekuk. Ia melangkah ke samping, dan cerminnya pun langsung miring ke samping, membelokkan sisa ki pedang ke arah dinding sumur. Cui Chan memutuskan untuk langsung melempar cermin kuno itu. Ia lalu menghentakkan kakinya dan melesat naik ke dalam sumur, seketika lenyap dari dasar tempat ia terperangkap. Hanya suaranya yang gelap dan penuh amarah yang terus bergema di sekitar sumur. Sekalipun kau masih memiliki sedikit energi pedang, kau pasti tidak akan punya cukup waktu untuk melepaskannya sekarang. Chen Pingan berdiri di atas sumur dan bermeditasi sambil berdiri, tangannya juga membentuk segel yang melambangkan tungku pedang. Setelah melepaskan sisa ki pedangnya yang terakhir, ia telah memasuki posisi ini dan bersiap menghadapi lawannya. Pendahuluan panduan mengguncang gunung dengan jelas menyatakan tujuannya, mereka yang berlatih tinju mengguncang gunung di masa depan, ingatlah fakta ini meskipun kalian berhadapan dengan para pendiri tiga ajaran. Teknik tinju kalian boleh lemah, dan teknik tinju kalian juga boleh kalah dalam pertempuran. Namun, niat tinju yang kalian miliki pasti tidak boleh mundur selangkah pun. Pada saat yang sama, gadis kecil berbaju merah itu tiba-tiba terbangun lagi di kamarnya di halaman yang tenang dan damai. Ini bukan karena mimpi buruk, melainkan karena ditampar dan dibangunkan oleh pedang kayu belalang. Li Baoping yang kebingungan tiba-tiba membelalakkan matanya.
Pedang kayu yang menembus jendela dengan cepat menggambar karakter Qi di udara sebelum terbang menuju pintu dengan suara desisan. Li Baoping buru-buru melompat turun dari tempat tidurnya dan berlari mengejar pedang itu tanpa alas kaki, bahkan tanpa berhenti untuk memakai sepatu. Setelah meninggalkan kamarnya, ia mengikuti pedang kayu itu ke kamar pamannya. Karena Chen Pingan belum kembali, pintu kamarnya tentu saja masih tidak terkunci. Pedang terbang itu membukanya, dan Li Baoping berlari ke dalam ruangan mengejarnya. Ia kemudian melihat pedang kayu itu menunjuk ke arah keranjang Chen Pingan. Akhirnya, Li Baoping menemukan segel yang disembunyikan paman juniornya di bawah bimbingan pedang kayu terbang. Setelah membukanya, ia menyadari bahwa segel itu bertuliskan, pikiran tenang melahirkan pencerahan, yang diam-diam pernah diperlihatkan paman juniornya kepadanya. Setelah menyadari hal ini, pedang kayu terbang itu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ia pun segera terbang keluar ruangan. Li Baoping memegang erat segel pemberian Tuan Qi kepada paman juniornya sebelum mengikuti pedang kayu lokas yang entah bagaimana muncul secara misterius di keranjang Chen Pingan. Ia berlari cepat menuju paviliun, lalu dengan cekatan melompat turun dari sana sebelum berlari menuju sumur tempat paman juniornya berdiri. Anjing laut itu langsung terlepas dari tangannya dan melesat cepat menuju sumur. Setelah melayang hingga ketinggian di atas kepala pamannya, anjing laut itu tiba-tiba terbanting jatuh dengan suara dentuman yang sangat keras. Jeritan memilukan terdengar dari atas sumur. Lagi, sialan kau, Qi Jingchun. Bisakah kau pergi dan berhenti menghantuiku? Apa kau akan berhenti menggangguku atau tidak? Yang dilihat Li Baoping adalah seorang anak laki-laki berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di atas sumur sebelum dahinya terkena segel Chen Pingan yang keras. Hal ini menyebabkannya terpental dan jatuh ke tanah. Sebelum kehilangan kesadaran, Cui Chan muda yang kini tak lagi memiliki kultivasi bergumam, Qi Jingchun, kau menang kali ini. Aku mengaku kalah.